banyaklah perusahaan-perusahaan dong suka kasih habis Sumatera, dong suka kasih habis Kalimantan, sekarang dong mulai masuk ke Papua. Hercules 3.000 lebih suara. Salam jumpa lagi dengan kami dalam channel Papua Insight. Kali ini masih dengan tema seputar lingkungan hidup, dan kita akan bicara khusus persoalan investasi di Papua dan apa dampak dari investasi di Papua. Kali ini sudah hadir bersama saya Kepala Advokasi dari Walhi Papua, Bung Wirya. Dan kali ini kita akan membahas khusus terkait dengan tema Tanah Papua dalam Kepungan Investasi. Tapi sebelumnya, buat kawan-kawan dimanapun saja berada, jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dan kalau bisa ya, berikan komentar kalian. Terserah mau berikan komentar kalian seperti apa. Oke, mungkin langsung saja, Bung Wirya. Sehat ya? Sehat. Oke, kita tahu bahwa Papua adalah pulau yang pernah orang katakan paru-paru dunia, tapi akhir-akhir ini saya jadi bertanya, benarkah masih orang bilang paru-paru dunia? Karena kita tahu bahwa begitu banyak investasi di sektor pertambangan, perkebunan, ya? Benar. Dan menurut saya kemudian sedikit berpikir bahwa apakah benar Papua masih bisa boleh dikatakan paru-paru dunia? Oke, pertanyaan pertama, Bung Wir, kenapa sampai kemudian kita harus bicara persoalan Papua dalam kepungan investasi? Apa dan mengapa? Silakan. Baik, terima kasih. Salam Adi Lestari. Salam Adi Lestari. Nah, biasanya kalau di Walhi menyebut Salam Adi Lestari, nanti Ya. Balasannya adalah Lestari. Oke, siap. Oke, terima kasih atas pertanyaan, jadi menarik. Yang kedua, karena juga sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Bung Teddy. Ini menarik, nah, anak muda ini harus begini, harus banyak menggali informasi, jangan tinggal tak kurung. Ya, jadi kalau mau cerita soal investasi di Papua, saya bisa sedikit ini, kalau keliru nanti bisa dikoreksi. Jadi masuknya PMA itu sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 itu tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Kamu tahu perusahaan besar itu yang bergerak sekarang itu yang gali-gali emas. Itulah asal muasalnya ada investasi asing di tanah Papua. Nah, dalam fase-fase selanjutnya tentu kenapa kemudian Papua itu menjadi menarik buat dunia internasional? Yaitu karena punya sumber daya alam. Ya. Kaya. Oh, kaya. Sumber daya alam yang melimpah, zaman. Nah, jadi kalau kita urut soal situasi, jadi pembacaan soal Papua itu membacanya juga dari situasi internasional. Di internasional itu pertumbuhan penduduk, populasinya, jadi itu tahun setelah Perang Dunia Kedua itu tahun 1945, itu sekitar 1,5 miliar. Nah, 60 tahun kemudian, 2005 sekarang 65 tahun lah, 75 tahun itu kemudian itu populasi dunia sudah hampir mencapai 7,5 miliar setahu saya itu. Dari 1,5 jadi 7,5, ada penambahan 6 miliar manusia. 6 miliar manusia. Artinya apa? Artinya kemudian bahwa ada peluang untuk harus memenuhi soal energi dan makanan atau disebut food and estate energy. Jadi food dan energi itu harus terpenuhi. Karena ini populasi manusia tambah banyak gitu. Iya. Nah, kemudian tentu karena Papua itu kaya sumber daya alam, banyaklah perusahaan-perusahaan dong suka kasih habis Sumatera, dong suka kasih habis Kalimantan, sekarang dong mulai masuk ke Papua gitu. Dan ini menjadi semakin tentu banyak sekali konsesi yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Wow. Iya. Di Papua sendiri, kita melihat bahwa begitu banyaknya investasi yang masuk, dan apa saja jenis investasi ya
bentuk-bentuknya seperti apa yang hari ini sudah hadir di Papua? Sebenarnya kalau ini kan dalam kaitan dengan investasi yang skala besar, membutuhkan lahan skala besar. Nah, karena dunia global itu membutuhkan makanan dan energi, tentu harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan itu. Tentu ini menjadi peluang dari kapitalisme global untuk meraup keuntungan. Tapi sabar, ini biar kita kasih tahu ke pemirsa kapitalisme itu apa gitu, biar ini yang menonton juga paham apa itu kapitalisme. Kalau yang saya pahami soal kapitalisme itu berasal dari kata kapital atau modal. Jadi isme itu sebuah aliran, jadi kemudian mereka selalu mencari keuntungan yang banyak. Jadi mengolah keuntungan supaya dapat untung dengan modal si kecil-kecilnya, dapat untung terus dong, putar terus. Ya, ini masyarakat harus tahu nih soal ini. Dan itu ya kalau masyarakat tahu lebih kalau misalkan gak ada informasi, kalian akan temukan apakah sudah ada kapitalis di Papua atau tidak. Oke, silakan lanjut. Nah, di Papua itu dari data sebuah lembaga itu misalnya untuk konsesi palm oil itu ada 167. Jadi 167 yang dipunyai oleh 31 grup atau perusahaan. Wow, itu khusus di Papua saja? Tanah Papua nih. Terus kalau tapi itu sektor sawit atau sektor apa? Perkebunan kelapa sawit. Jadi konsesi yang sudah dikeluarkan. Ini terlepas daripada konsesi itu aktif atau tidak aktif. Iya. Nah, yang kedua itu untuk tambang itu ada sekitar 125 izin yang sudah dikeluarkan, terdiri dari 106 perusahaan atau grup. Nah, ini juga sama, ada yang clean and clear dan juga ada yang belum gitu. Oke. Wah, ini tentu gila-gilaan data-data ini terus berubah gitu. Iya. Nah, yang terakhir itu yang logging itu ada 75 konsesi atau izin, 41 perusahaan atau grup. Jadi ini sudah ratusan gitu kan. Berarti kita bisa simpulkan ini, Bang Wir, karena kita benar-benar dalam kepungan. Bahkan saya kemudian berpikir bahwa sebenarnya masyarakat adat, ya, kalau kita coba menganalisa ya, berarti kita ini masyarakat adat, masyarakat Papua ini hidup di atas konsesi-konsesi atau lahan-lahan yang memang sudah akan diberikan izin. Gila ini, berarti mau kemana kita ini masyarakat adatnya? Memang memprihatinkan. Jadi ada konsesi-konsesi yang di dalamnya juga ada kampung-kampung. Jadi ini yang tentu ke depan akan menimbulkan konflik tenurial kan, konflik hak atas tanah itu. Karena kemudian terkadang atau pada umumnya masyarakat adat tidak mengetahui secara terbuka, transparan, melalui mekanisme yang kredibel terkait dengan hak atas tanah mereka yang sudah beralih misalnya ke sebuah konsesi atau milik perusahaan itu sendiri. Nah, ini jadi tantangan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sangat-sangat mengerikan ya sebenarnya. Ya, mengerikan karena kalau saya punya hitung-hitungan kasar dulu, ya kalau misalnya dari tanah Papua itu luasnya 40 juta hektar, ya sekitar setengahnya lah sudah menjadi daerah konsesi atau milik berapa perusahaan. Tadi? 42 juta hektar. 42 juta hektar. Terus kemudian yang sudah 4 juta hektar. Dilepaskan yang sudah dibagi untuk konsesinya berapa? Ya lebih dari setengahnya sih sebenarnya. Wah. Nah, ini yang tentu ini kan masih proyeksi kami, tentu tidak terkait, entah pemerintah juga punya data-data resmi yang bisa dirilis seberapa banyak sebenarnya luasan konsesi perusahaan di Papua maupun Papua Barat. Nah, tentu dampak-dampak tadi konsesi itu milik perusahaan, jadi ya samalah. Ini kan kaitannya juga berdampak kepada masyarakat adatnya, dan tentu juga kepada lingkungan. Yang pasti kalau pengamatan saya misal pergi ke Sorong, terus ke Merauke, Bovendigul, terus tentu ke Nabire dan beberapa lokasi lainnya, ya rata-rata muncul konflik, itu yang pertama, konflik hak atas tanah. Lalu juga ada kecenderungan kemudian masyarakat adat punya persepsi bahwa mereka termarginalisasi gitu. Iya. Di awal mungkin mereka diterima kerja, tapi lama-lama skillnya tidak cocok, akhirnya berhenti dengan sendirinya gitu kan. Karena kenapa begitu? Karena masyarakat adat di Papua atau di itu pada umumnya sangat tergantung dengan hutan. Iya. Mereka kan pramu, berburu gitu kan. Iya. Nah, dan juga kadang-kadang kan upah yang dibayarkan tidak sesuai. Benar. Dengan volume kerja yang begitu besar gitu. Nah, kalau kerja misalnya di sebuah perkebunan itu kan monoton. Putar di situ. Kalau berburu kan dia dinamis. Meramu, mengumpul bahan itu kan dinamis dia. Tapi kembali ke topik kita bahwa
Sebenarnya kalau dilihat tadi memang betul ya, kita harus sepakat bahwa memang kita benar-benar dikepung oleh investasi. Dan menurut Bung Wirya sendiri sebenarnya apa dampaknya terhadap lingkungan Papua khususnya? Nah, sebenarnya ini yang menjadi keprihatinan. Karena di sekitar tahun 67 itu ada salah seorang dari sebuah negara yang menyatakan soalnya ada ecocide. Ekologi, site. Jadi soal lingkungan dan site itu pemusnahan. Jadi ada kecenderungan kalau memang semua perusahaan ini aktifnya tadi ratusan itu, 200 lebih atau 300-an. Yeah. Nah, tentu berpengaruh ke lingkungan kan. Nah, terjadi pengerusakan lingkungan besar-besaran itu. Nah, artinya kalau terganggunya ekologi tentu mengganggu semua. Nah, berharap sebenarnya ini menjadi perhatian kita bersama itu. Kembali ke tadi. Yeah. Kalau Papua ini dibilang paru-paru dunia, kalau konsesinya sudah banyak ratusan yang bertebaran, apakah masih jadi paru-paru dunia gitu? Kalau hutannya dialihfungsikan jadi perkebunan, jadi pertambangan gitu kan? Iya. Seperti itu. Siap. Mungkin begitu, Bung Wirya. Kita akan masih membahas lebih jauh lagi, tapi kita tahan dulu di sini. Kita akan bahas dalam episode berikutnya. Jadi kawan-kawan, kalau penasaran apa jenis investasinya, luasannya berapa, ya, dan kita akan juga menyampaikan juga bahwa hari ini masyarakat adat juga terancam. Jadi kawan-kawan tahan, kita akan bahas lagi dalam episode selanjutnya terkait dengan Papua dalam kepungan investasi. Mungkin begitu, sampai jumpa lagi dalam diskusi berikutnya. Salam Adi Lestari. Salam Adi Lestari. Lestari.